Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Buat kalian yang ada pun dimanapun berada, thank you udah mau menyaksikan video ini. Di sini kita akan sedikit membahas tentang pandemik di daerah Jakarta bagaimana. Di sini kalau di sekitaran Jakarta Kuningan, tepatnya di kantor saya, itu masih biasa berjalan seperti biasa. Cuman di sini kita harus memakai perlengkapan seperti masker kalau mau keluar kemana-mana. Terus kalau mau kita beralih ke lobby itu harus di scanner. Intinya semua jarak tuh dijaga banget, tidak semerta-merta bisa berkumpul bersama walaupun lagi sistem kerja, tidak, semua berjauhan. Di sini ada enaknya ada enggaknya waktu lagi ada pandemik seperti ini. Kenapa? Karena di satu sisi bahan makanan itu kalau mau dicari jadi mahal gitu loh, terutama kayak kita mau cari perlengkapan pembersih, hand sanitizer, Dettol, sorry ya aku sebut sebuah merek, vitamin, itu rada susah dan mahal. Biasanya sekitar 40.000, sekarang udah 80 ribuan gitu loh. Ini sangat mengecewakan. Kenapa? Di masa pandemik seperti ini kita kan membutuhkan itu. Terus kenapa jadi langkah gitu loh. Inilah salah satu sifat orang Indonesia itu begini, memanfaatkan sesuatu hal di dalam kondisi hal yang tidak mengenakan gitu. Masker mahal, apa-apa mahal. Dan terakhir itu saya buat konten kemarin tuh Almira kan. Nah, di sini saya kemarin tuh ada kenalan. Saya baru tahu saudara ada yang home industry masker gitu loh. Home industry masker. Di situ dia harga jualnya sekitar 9 ribuan. Itu kalau mau ngambil banyak bisa dikurangi 500 perak kalau nggak salah ya. Kalau mau, ada yang mau, nih maskernya begini nih, masker kain. Nah, jadi menutup ini, tidak masker kain yang seperti ini ya, tidak yang seperti ini. Jadi masker kain itu begini doang. Ini kan kayak masker apa ya, motor ya. Ini kalau sama saya ini ya, bandingin ya, kita bandingin. Ini masker, ini hidung sama sini doang, sama dagu saya doang. Kalau ada yang punya masker kayak gini, ini saya bilang sih kurang efektif. Kenapa? Itu tadi, kalau misalnya badannya kayak saya, mungkin tidak baik lah, kalau tidak tertutup semua. Itu satu. Makanya saya kemarin gitu nyoba, wah speechless lah gitu. Wah ada masker gede gitu loh. Harganya murah kan. Kainnya tebal kok, tebal banget. Ini kain kaos nih kayak. Tebal, lembut. Saya punya ganti-ganti setiap hari. Sehari pakai cuci, sehari pakai cuci gitulah. Ya ada sekitar 4 lah. Kan pas lah 4 hari ya, kalau saat sekali pakai kan gitu. Di sini dikurangi juga jam kerja, itu dikurangin. Tadinya 8 jam, sekarang jadi 4 jam setengah kerja kita. Jadi jam 1 atau jam setengah 1 sudah pulang. Cuma ya kalau saya sih sampai jam setengah 2-an lah. Kalau jam kayaknya kecepatan banget pulang jam segitu gitu.
Di sini yang saya resahkan itu apa, susu anak gitu loh. Wah, daerah Jakarta karena pandemi gini, yang kasihan yang nggak bisa memborong. Kenapa? Kemarin saya cari susu anak tuh, rasa vanilla, waduh, habis di mana-mana. Itu udah pusing banget tuh saya tuh. Pusingnya kenapa? Ya namanya anak bayi ya, maunya kan itu doang gitu, nggak mau yang lain. Dan dia pun nggak bisa nunggu kalau anak bayi ini kan. Itu satu. Terus popok, kalau popok banyak sih, banyak. Kalau saya bilang masih banyak. Yang parah itu sih susu sih, kalau saya bilang banyak yang borong. Kalau untuk usia dari 1 sampai 3 tahun, itu yang paling parah di usia setahun gitu. Itu ampun banget, banyak yang diborongin. Itu nggak enak ya di masa pandemik ini. Terus dari segi usaha cateringan asli anjlok banget. Tadi pemasukan tuh ada, sekarang tuh lagi anjloknya. Itu nggak enak banget gitu loh. Jadi kewalahan buat menghadapi ataupun membayar yang apa yang udah dipinjam gitu. Itu nggak enak banget. Ya walaupun istilahnya presiden udah ngomong gitu, ya masih tetap masih harus kita bayarkan, karena di situ harus ada pengajuan terlebih dahulu untuk melakukan yang tadi dibilang oleh presiden gitu. It's okay, nggak ada masalah. Ya yang penting kita kan nggak lari gitu kan. Itu nggak enak sama sekali. Terus, nah di sini nggak enaknya apa? Gas 3 kilo coy. Aduh, masa-masa pandemi gas aja susah. Itu ibarat gimana ya, lu nggak usah beli gas 3 kilo, lu belinya yang sekitar 12an kilo, atau paling kecil berapa tuh ya, 6 atau 9 ya, yang warna ungu itu loh. Itu banyak. Yang 3 kilo susah banget, serius susah banget. Itu saya nyari daerah Condet tuh keliling, itu seperti langkah gitu loh. Sampai ketika saya nyari bareng istri saya tuh berdua, jumpa ibu-ibu mau jual gas, sampai kayak jadi kompoi gitu. Di sana kosong gitu. Sampai terjadi komunikasi walaupun nggak kenal gitu. Dan terakhir dapat tapi di apa ya, kedai kecil lah, dan nggak bisa ngambil lebih dari 2 gitu. Itu sih yang nggak mengenakan di masa-masa pandemik ini. Jadi sengaja nggak saya buat live streaming ya, ini kan hanya keluh kesah doang. Ya intinya buat kalian semangat lagi di masa-masa seperti ini, terutama yang harian, tetap semangat. Emang nggak ada sih semua yang mau ketular, cuma jaga kesehatan aja ya, jangan sampai tertular lah intinya. Jadi jaga jarak antara kayak bang ojol, jangan sering-sering ngumpul. Ya kita kan nggak tahu ketika di jalan itu ada orang bersin yang lagi positif, itu kan katanya virus itu kan stay di udara dulu baru turun. Ya kita kan nggak tahu, walaupun misalnya stay di udara 1 menit 60 detik aja lah, udah berapa orang yang lewat dari 60 detik itu waktu di jalan kan gitu, nempel di baju. Ya kalau kita nggak care sama diri kita sendiri susah gitu. Ya berarti kita kan nggak care juga sama orang lain. Itu sih yang dikhawatirin. Jadi ya saling menjaga, jangan sepele. Kenapa? Kesepelean itu berbahaya kalau aku bilang ya. Kenapa? Di satu sisi ini virus bukan virus main-main gitu. Ini virus ya ketika fatalnya kita itu mati, lu bayangin mati diplastikin, benar-benar kedap air, dikotakin, disilen biar nggak masuk air. Bayangin sampai separah itu, dan yang nguburi pun hanya pihak rumah sakit doang.
keluarga tidak ada yang menyaksikan. Itu udah paling menyedihkan lah intinya. Parah, itu parah banget serius. Halo. Iya ya. Sorry ada gangguan sedikit. Terus itu parah banget. Intinya lu ninggal, istilahnya kalau ada yang meninggal, nggak ada yang jenguk, nggak ada yang ngelihat, dan nggak ada yang ikut nguburi, bro. Ya hanya 7 orang doang. 7 orang ya kalau kurang lebih ya yang nguburin ya. Bisa ya paling banyak 10 lah katakan. Udah sakit banget tuh. Dan ini kasus kalau kita lihat sampai ada penolakan di Makassar buat dikuburin gitu loh. Waduh, itu parah banget tuh di daerah situ, beneran. Itu padahal penguburannya udah benar-benar safety dan nggak akan menularkan wabah siapa-siapa gitu. Sampai ada penolakan tuh kan luar biasa gitu. Emang tanah itu istilahnya tanah perkuburan itu punya masyarakat. Sampai terjadi hal penolakan gitu. Kami nggak mau tertular. Nah, ini nggak mungkin suatu pemerintah menaruh penguburan COVID-19 ini sembarangan gitu loh, kan nggak mungkin. Ini edukasi aja kurang mungkin penyampaian ke masyarakat hingga terjadi provokatoran untuk pencegahan penguburan orang yang telah meninggal yang kena COVID-19 ini kan, COVID-19. Itu yang parah sih kalau saya bilang. Sampai ada penolakan gitu kan luar biasa ceritanya. Buat kalian yang nggak paham informasi kan bisa ada Instagram. Pinjaman online.